Yang kedua, kesalahannya adalah banyak dana masjid yang terhimpun dengan jumlah yang fantastis tadi itu ternyata tidak melahirkan manfaat yang bisa dirasakan oleh umat di sekeliling masjid utamanya gitu. Karena teman-teman sekalian, banyak dana masjid itu yang hanya berhenti di dalam hitungan kas saldo saja. Sekian puluh juta, sekian ratus juta, yang itu tidak ada list manfaat apa yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang fenomena beberapa masjid yang memiliki saldo kas sampai puluhan juta bahkan sampai ratusan juta rupiah, dan sekaligus masukan dan kritik untuk nanti saran dan kritik kepada pengurus masjid. Teman-teman sekalian, ini perlu kita bahas karena fenomena tentang besarnya saldo kas satu masjid tertentu menjadi fenomena yang luar biasa. Maka pembahasan kita akan dibahas beberapa poin berikut ini. Yang pertama adalah kesalahan bersama kita, baik kita sebagai jamaah biasa maupun kita sebagai pengurus masjid, itu seringkali melihat bahwa masjid yang berprestasi itu adalah mereka yang menghimpun dana begitu besar. Artinya semakin besar dana yang diperoleh, kas masjidnya menjadi membengkak dan fantastis, itu dianggap sebagai masjid yang berprestasi. Yang kedua, kesalahannya adalah banyak dana masjid yang terhimpun dengan jumlah yang fantastis tadi itu ternyata tidak melahirkan manfaat yang bisa dirasakan oleh umat di sekeliling masjid utamanya gitu. Karena teman-teman sekalian, banyak dana masjid itu yang hanya berhenti di dalam hitungan kas saldo saja. Sekian puluh juta, sekian ratus juta, yang itu tidak ada list manfaat apa yang diperoleh. Paling banter gitu ya, ketika kita sebagai pengurus masjid itu paling yang dipikirkan bagaimana untuk rehab, bagaimana untuk mengganti cat baru mau Ramadan, bagaimana caranya untuk beli apa. Itu nggak salah sebenarnya, cuman tentu saja rehab dan lain-lainnya tadi itu tidak mungkin kita lakukan setiap saat. Artinya itu untuk satu kali rehab untuk beberapa tahun ke depan gitu. Nah, mestinya dana yang tadi itu kita carikan bagaimana solusi yang terbaik. Umpamanya nih, ada orang-orang yang ada di sekeliling masjid yang membutuhkan bantuan dana kita, orang miskin untuk makan, anak-anak putus sekolah untuk membiayai sekolahnya, janda-janda tua yang tidak ada lagi yang mengurus, kita urus dengan dana itu, mamanya gitu. Tapi hampir tidak ada yang seperti itu. Rata-rata dana yang sudah terhimpun tadi sudah dianggap dana sakral yang tidak boleh diapa-apakan lagi kecuali untuk kepentingan masjid. Bahwa teman-teman sekalian, penting memang dana yang terhimpun itu untuk kepentingan umat. Tapi umat itu bukan hanya mereka yang ada di dalam masjid saja. Penting untuk mencarikan guru ngaji, yaitu untuk kepentingan masjid, kemakmuran masjid. Penting untuk mencarikan imam rawatib yang layak dan enak didengar juga penting. Mencarikan guru mencarikan muadzin yang bagus dan bisa konsisten 5 waktu dalam sehari semalam tinggal di situ juga penting. Tapi ini tentu tidak sebesar ketika kita melihat ada orang miskin di sekeliling kita, ada anak yatim di sekeliling kita, yang padahal setiap minggunya kita ini hanya bisa pamer saja. Dana perolehan kita pada Jumat ini sekian puluh juta rupiah, digabungkan dengan pendapatan yang lain sekitar 100 juta rupiah. Untuk apa kita selalu pamer tentang banyaknya saldo kas yang kita himpun, sementara tidak ada nilai manfaat yang bisa kita ciptakan dari situ. Teman-teman sekalian, maka ketika dana itu sudah mulai besar, ini poin yang ketiga, dana itu sudah mulai besar, kemudian secara manual tidak bisa lagi disimpan di kantongnya bendahara, maka biasanya akan disimpan di lembaga keuangan, ke bank, ke koperasi, atau ke BMT dan lain-lain. Sekarang pertanyaan kita, kalau dana besar yang dihimpun dari masjid itu sudah dimasukkan ke dalam kas, dimasukkan ke dalam bank untuk disimpan, sekarang pertanyaannya siapa yang kira-kira bisa memanfaatkan dana tersebut? Maka jawabannya adalah orang kaya lagi.
gitu. Padahal mestinya orang yang berinfak di masjid kita atau yang kita kelola itu pengennya dana yang dihimpun itu bisa menimbulkan manfaat yang lumayan bagus untuk umat terutama. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bank, ya orang kaya lagi yang memanfaatkan, orang berduit lagi yang memanfaatkan. Tidak mungkin orang-orang miskin bisa pinjam di bank gitu. Nah sekarang coba sambil dipikirkan ini teman-teman pengurus masjid, gimana caranya kita membuatkan pinjaman lunak untuk masyarakat sekeliling kita gitu. Yang mereka membutuhkan modal, membutuhkan biaya untuk usahanya dan lain sebagainya, dibandingkan mereka harus lari ke bank untuk meminjam gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, dana masjid yang terhimpun itu selama ini hanya mengendap tanpa manfaat gitu. Sekarang ini ada beberapa masjid yang mungkin sudah mulai membuat gebrakan ya. Ada yang membuat sodakoh makan Jumat berkah namanya gitu. Jadi setiap hari Jumat mereka membuat makanan berapa puluh box untuk makan di sekeliling kita. Itu bagian dari salah satu pemanfaatan gitu. Tapi paling real tadi itu yang memang kita cari orang-orang miskin di sekeliling kita yang dengan dana masjid yang besar tadi itu kita bisa meringankan beban orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan terus memikirkan bagaimana untuk rehab, jangan terus memikirkan bagaimana untuk ganti cat, karena itu tidak terjadi setiap tahun tentu saja. Artinya tidak setiap saat kita memikirkan dana yang besar itu untuk kita keluarkan dari dana saldo kita. Maka sekali lagi, semakin banyak kita memanfaatkan dana tadi itu, dana yang dihimpun di masjid untuk kepentingan umat, maka akan banyak umat-umat yang kaya yang akan menitipkan dana kita di tempat kita. Tapi semakin kita menghimpun dana dan tidak ada nilai serapan manfaat yang kita ciptakan, maka semakin orang juga malas untuk berinfak dan bersedekah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.